Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Lekoin Dahlia, NPM 2317051097, M. Akmal Fadurrahman dengan NPM 2357051018, dan Putra dengan NPM 2317051098. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor satu akan dijelaskan oleh Putra, nomor dua akan dijelaskan oleh Akmal, dan nomor tiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, saya di sini akan menjelaskan soal nomor satu, yaitu diketahui pernyataan-pernyataan berikut. Semua mahasiswa yang memiliki komputer merupakan mahasiswa ilmu komputer. Tidak ada mahasiswa yang suka coding tidak memiliki komputer. Jadi, semua mahasiswa yang suka coding merupakan mahasiswa ilmu komputer. Di sini perintahnya yaitu buatlah notasi logika predikat dari pernyataan-pernyataan tersebut. Pembahasannya di sini saya akan mengubah dalam bentuk first of the logic, yaitu dengan premis satu, untuk semua X, jika X adalah mahasiswa yang memiliki komputer, maka X merupakan mahasiswa ilmu komputer. Premis kedua, untuk semua X, jika X adalah mahasiswa yang suka coding, maka X pasti memiliki komputer. Kesimpulannya, jadi, untuk semua X, jika X adalah mahasiswa yang suka coding, maka X merupakan mahasiswa ilmu komputer. Lanjutnya untuk pembahasan di sini kita akan membuat inisialisasi dulu, yaitu X sebagai subjek, X adalah mahasiswa yang memiliki komputer, KX, X merupakan mahasiswa ilmu komputer, X adalah mahasiswa yang suka coding. Lanjutnya kita akan membuat notasinya, yaitu dengan premis satu, karena di situ untuk semua X, jadi kita menggunakan kuantor universal, di mana universal X, di mana MX, maka KX, yaitu di mana MX X adalah mahasiswa yang memiliki komputer, maka KX, X merupakan mahasiswa ilmu komputer. Dan untuk premis kedua, untuk semua X, jadi karena untuk semua X kita menggunakan kuantor universal. Universal X, di mana CX maka KX, yaitu CX, X adalah mahasiswa yang suka coding, maka KX, maka MX adalah mahasiswa yang memiliki komputer. Kesimpulannya, Universal X, di mana CX maka KX, yaitu CX adalah mahasiswa yang suka coding, maka KX merupakan mahasiswa ilmu komputer. Baik, soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Akmal. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Diketahui notasi logika predikat berikut. Nomor 1, eksistensial X, jika PX implikasi negasi QX. Terus nomor 2, eksistensial X, negasi negasi AX implikasi CX disjungsi negasi VX. Terus nomor 3, negasi universal X, negasi GX, implikasi FX. Nah, di sini perintahnya tentukan negasi dari notasi logika berikut. Oke, nomor satu dulu ya. Kan dinegasikan kan, jadi ditambah negasi. Nah, karena di sini ada implikasi, nah implikasinya ini di switch arrow agar jadi disjungsi agar bisa dinegasikan. Nah, kan implikasi switch arrow itu kan P maka P implikasi Q jadi negasi P disjungsi Q. Nah, di sini kan PX maka PX implikasi negasi Q. Jadi negasi negasi PX disjungsi negasi Q. Nah, di sini kan udah apa? Udah negasi semua. Nah, di sini kita apa? Negasi lagi. Pertama kita negasi dulu apa eksistensial X-nya jadi kuantor universal X, terus kita negasi negasi PX jadi PX, terus kita negasikan disjungsi menjadi konjungsi, kita negasikan lagi negasi QX jadi QX menggunakan De Morgan. Lupa lagi. Oke, nomor 2. Di sini nomor 2 soalnya itu eksistensial X, negasi, negasi AX, implikasi CX, disjungsi, negasi VX. Oke, di sini kita tambah negasi lagi depannya. Oke,
Pertama kita secara dulu biar jadi disjungsi. Nah, di sini kan udah sebelumnya kan ini negasi AX karena di Sucero jadi AX disjungsi CX. Nah, karena udah gini, karena di sini masih ada negasi, jadi kita negasikan lagi ke dalam kurung siku ini. Jadi negasi jadi negasi AX, negasi kali AX jadi negasi AX, negasi kali disjungsi, negasi kali CX jadi negasi CX. Nah, di sini udah negasi semua, kita negasikan lagi menggunakan hukum De Morgan. Di sini negasi eksistensial X menjadi kuantor universal. Negasi negasi AX jadi positif AX, terus negasi dari konjungsi jadi disjungsi, terus negasi CX menjadi CX, lalu negasi dari disjungsi menjadi konjungsi, dan terakhir negasi negasi dari negasi dikali negasi Vx menjadi Vx. Jadi hasil negasinya itu jadi kuantor universal X, AX disjungsi CX dan konjungsi Vx. Oke, tiga. Nomor tiga soalnya ini negasi universal X jika negasi GX implikasi Fx. Kita tambahkan lagi negasi lagi jadi dua negasinya ya. Oke, terus kita secara dulu karena di sini ada implikasi. Nah, di sini kan negasi GX, implikasi FX. Kita secara jadi GX disjungsi FX. Oke. Nah, di sini kan masih ada negasi. Nah, negasi ini kita kalikan dengan hukum De Morgan. Jadi negasi ini dikalikan dengan kuantor universal X menjadi eksistensial X, terus negasi dikali GX jadi negasi dikali disjungsi menjadi konjungsi, negasi dikali fx jadi negasi fx. Nah, karena masih ada negasi, kita negasikan lagi. Nah, negasi dikali eksistensial x menjadi kuantor universal x, lalu negasi gx jadi gx, negasi dikali konjungsi jadi disjungsi, lalu terakhir negasi dikali negasi fx menjadi fx. Hasilnya itu kuantor universal x, gx disjungsi fx. Oke. Baik, selanjutnya untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Luko. Oke, selanjutnya ada soal nomor 3. Soalnya tentukan validitas dari argumen berkuantor berikut. Semua dosen baik hati pasti tidak pelit nilai, tapi ada setidaknya satu dosen yang pelit nilai atau dosen tidak jarang masuk. Bu Ani adalah dosen baik hati dan dosen galak. Jadi, ada beberapa dosen yang tidak jarang masuk atau dosen galak. Karena yang tadi masih dalam bentuk second order logic, maka kita ubah dulu menjadi bentuk first order logic. Jadi pernyataan satunya menjadi untuk semua X, jika X adalah dosen baik hati, maka X pasti tidak pelit nilai. Untuk premis kedua menjadi, tapi ada setidaknya satu X, di mana X adalah dosen yang pelit nilai, atau X adalah dosen tidak jarang masuk. Karena premis ketiga sudah dalam bentuk first order logic, maka tidak perlu diubah lagi. Selanjutnya, pada kesimpulan ini diubah menjadi first order logic karena tadi masih dalam bentuk second order logic. Jadi ada beberapa X di mana X adalah dosen yang tidak jarang masuk atau X adalah dosen galak. Selanjutnya kita inisialisasi terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan variabel tertentu karena yang tadi subjeknya belum jelas. Di sini kita gunakan X sebagai subjek, kemudian DX, di mana X adalah dosen baik hati, kemudian PX, X adalah dosen pelit nilai, MX, X adalah dosen jarang masuk, kemudian karena tadi ada subjek yang sudah jelas, yaitu Ibu Ani, maka di sini kita inisialisasi menggunakan huruf A. Yang kemudian ada DA, Bu Ani dosen yang baik hati, dan GA, Bu Ani dosen galak. Selanjutnya setelah kita buat inisialisasi, kita buat notasinya. Premis 1 notasinya universal X, di mana jika DX implikasi negasi PX. Kemudian premis kedua, eksistensial X sehingga PX disjungsi negasi MX. Kemudian premis 3, notasinya DA konjungsi GA. Dan kesimpulannya, eksistensial X
sehingga negasi MX disjungsi GX. Selanjutnya kita buktikan validitasnya. Yang pertama, kita hilangkan kuantor dari pernyataan satu dan kita ubah subjeknya menjadi A supaya memudahkan langkah kita selanjutnya. Di sini kita gunakan UI pada pernyataan satu untuk menghilangkan kuantornya, untuk menghilangkan kuantor universal. Yang kedua, kita hilangkan juga kuantor eksistensial menggunakan EI. Sama juga di sini kita ubah subjeknya menjadi A. Yang ketiga, kita ambil DA menggunakan simplifikasi pernyataan 3. Kemudian keempat, kita pisahkan juga GA menggunakan simplifikasi P3. Setelah itu kita ponen K1 dan K3, di mana rumus ponen itu sendiri adalah eh, jika P implikasi Q, P maka Q. Sehingga di sini kita dapat negasi PA. Setelah itu, kita menggunakan silogisme disjungtif K2 dan K5, di mana silogisme disjungtif rumusnya adalah P disjungsi Q, negasi P maka Q, sehingga kita dapat negasi MA. Setelah itu, kita menggunakan penjumlahan K6 dan K4 sehingga didapatkan negasi MA disjungsi GA. Setelah itu, kita tambahkan kuantor eksistensial menggunakan EG K7, sehingga hasilnya eksistensial X, di mana negasi MX disjungsi GX. Sehingga pernyataan ini bernilai valid. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.